Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam ini kami bersama-sama bisa berkumpul. Tuhan, kami sungguh ingin memasuki pembelajaran Alkitab mengenai kitab Roma Tuhan. Berkatilah firman-Mu pada malam hari ini. Mohon Kau berikan roh hikmat dan wahyu kepada setiap kami. Biarlah melalui perkataan firman yang disampaikan malam ini, kami semakin mengenal apa yang ingin Kau wahyukan kepada setiap kami. Tuhan, khususnya mengenai keselamatan lengkap-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan Yesus berkati firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa kiranya tidak ada gangguan jaringan internet pada setiap kami. Kami rindu setiap perkataan firman-Mu dapat dilepaskan dengan bebas, dengan leluasa. Tidak ada gangguan sama sekali. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, kami mengikat pekerjaan si musuh, si orang kuat itu. Kiranya semua apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami sharingkan pada malam hari ini benar-benar bisa bermanfaat bagi setiap kami. Terangi kami Tuhan, suplai kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, selamat bergabung untuk saudara-saudari yang mungkin pada malam hari ini baru pertama kali atau yang sudah sering mengikuti ya. Ya puji Tuhan, malam ini kita masih membahas mengenai kitab Roma. Jadi minggu lalu kita sempat membahas mengenai sekilas pandangan sekilas mengenai kitab Roma. Dan khususnya kita akan membahas kitab Roma dari sisi mengenai keselamatan Allah ini ya. Keselamatan Allah yang begitu lengkap, yang begitu sempurna, bagaimana dia mau menyelamatkan kita. Ya semoga melalui sesi demi sesi, berita demi berita yang kami sampaikan, kita bisa sangat memustikakan kitab Roma, kita juga bisa bersyukur untuk keselamatan yang telah Allah sediakan bagi setiap diri kita. Baik, saudara-saudari boleh mempersiapkan hati rohnya, siapkan catatannya, Alkitabnya ya, untuk mendengarkan setiap kata firman pada malam hari ini. Kepada saudara Kenny, kami persilahkan. Selamat malam, saudari. Puji Tuhan, malam ini kita akan melanjutkan persekutuan kita, khususnya kita akan membahas mengenai dua transfer ilahi. Ya. Baik, saudari izinkan saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, selamat malam saudari. Malam ini kita akan bahas mengenai dua transfer ilahi. Saudari, judul ini adalah kita ambil adalah untuk meng-highlight, untuk membahas secara khusus apa yang ada di dalam kitab Roma. Khususnya kita akan melihat dari sudut pandang keselamatan lengkap Allah. Jadi saudari, di dalam seri pembahasan kita kali ini, kita tidak membahas kitab Roma dari pasal demi pasal, ayat demi ayat, tidak. Tetapi kita mengambil kitab Roma sebagai dasar pembahasan kita, di mana di dalam kitab Roma kita melihat mengenai keselamatan lengkap Allah. Nah, malam ini, di dalam seri keselamatan lengkap Allah dalam kitab Roma, kita akan bahas mengenai dua transfer ilahi. Saudari, banyak orang Kristen ketika kita membicarakan mengenai kitab Roma atau kita membicarakan tentang keselamatan lengkap Allah, maka banyak orang Kristen memahami keselamatan itu adalah di mana kita orang dosa, lalu dosa kita diampuni, diri kita ditebus, lalu kita menjadi anak-anak Allah.
Atau keselamatan itu adalah, oh, hidup saya hari ini menjadi hidup yang lebih bermakna. Tetapi di dalam kitab Roma, kita akan melihat ada satu sudut pandang yang sangat khusus, baik di dalam fakta maupun di dalam pengalaman, yaitu keselamatan yang Allah rampungkan di atas diri kita, melingkupi ada sebuah transfer, ada sebuah perpindahan dari satu tempat atau satu status, satu kedudukan kepada kedudukan yang ada satu perpindahan, ada satu perbedaan, ada satu transfer dari sebuah pengalaman kepada pengalaman yang lain. Nah, mari kita akan lihat beberapa ayat Alkitab yang di luar dari kitab Roma yang membawa kita melihat sebenarnya keselamatan Allah itu berkaitan dengan berpindah atau transfer. Pertama, kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Ya. Saudari dalam keadaan mute, boleh bersama-sama saya kita membaca ayat ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi saudari, di dalam Kolose pasal 13, kita melihat dengan gamblang, dengan jelas, bahwa keselamatan yang Allah berikan, yang Allah kerjakan, yang Allah rampungkan di atas diri orang Kristen, adalah tidak hanya melepaskan kita dari kuasa gelap, bahkan memindahkan kita dari kuasa gelap, dari kerajaan kegelapan, ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, ini sungguh sangat ajaib. Sungguh sangat mustika. Kalau cuma sekedar melepaskan, tetapi kita masih ada di bawah kuasa kegelapan, maka tinggal tunggu waktu, kuasa kegelapan ini akan kembali menguasai kita. Tetapi keselamatan yang Allah berikan pada kita, tidak hanya melepaskan, bahkan memindahkan kita. Sehingga kita tidak lagi dibawa kekuasaan kegelapan. Melainkan kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Puji Tuhan. Saudari, mari bersama-sama saya kita dengan sebuah kesadaran. Melalui ayat ini, kita katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, terpujilah diri. Terima kasih, karena Engkau tidak hanya melepaskan aku dari kuasa kegelapan, bahkan memindahkan aku ke dalam kerajaan-Mu. Engkaulah anak Allah yang kekasih. Baik, kita lihat ayat atau porsi atau bagian yang kedua, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14a. Wah, ini sesuai, mohon maaf kalau ada settingan yang agak berbeda ya, karena ini saya share dari tab ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Oke. Saudara, di sini dikatakan kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, ke dalam hayat. Di sini kata hidup adalah zoe. Oh, kita berpindah dari dalam maut ke dalam hayat. Sungguh satu mustika, satu kabar sukacita. Inilah Injil. Inilah keselamatan yang Allah ingin rampung. Membawa kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, namun saudari, dua ayat ini hanya menjelaskan ada sebuah perpindahan. Tetapi perpindahan itu seperti apa? Dari mana dan kemana? Dari pengalaman apa kepada pengalaman apa? Tidak terlalu gamblang. Maka kita perlu kitab Roma untuk menyingkapkan kepada kita, untuk menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan perpindahan.
Apa yang dimaksud dengan transfer ini? Transfer yang ilahi. Baik, mari kita masuk ke dalam pembahasan kita malam ini. Saudari, malam ini kita akan membahas 3 poinnya. Pertama adalah kita akan melihat ada 2 fakta di dalam kitab Roma. Apa yang dibahas? Yaitu ada fakta dan kedudukan transfer ilahi menurut Wahyu di dalam kitab Roma. Jadi kita akan melihat ada 2 fakta, ada 2 kedudukan, di mana 2 kedudukan ini atau 2 fakta ini menunjukkan kita telah berpindah dari fakta yang pertama, dari kedudukan yang pertama, kepada fakta yang kedua atau kedudukan yang kedua. Lalu di poin yang kedua, kita akan melihat bukan hanya sebuah fakta, bukan hanya sebuah kedudukan, tetapi ini adalah membicarakan 2 pengalaman, yaitu bagaimana pelaksanaan dan pengalaman transfer ilahi ini, khususnya di dalam kitab Roh. Lalu kita akan membahas 1 kesimpulan dari pemberitaan atau pembahasan pada malam hari ini. Baik, saya masuk ke dalam pembahasan yang pertama. 2 fakta. Saudari, ada 2 fakta kedudukan kaum beriman. Hal ini bisa kita lihat terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Nah, memang di dalam bahasa Indonesianya tidak begitu jelas, tapi saya bacakan dulu bahasa Indonesianya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, saudari, ayat ini tidak begitu gamblang menjelaskan dalam Adam, lebih kepada dalam persekutuan dengan Adam. Tapi bagaimana dengan di dalam versi bahasa Inggrisnya? Ini lebih gamblang, lebih to the point, lebih langsung, dikatakan, for just as in Adam, all died. Jadi, semua yang di dalam Adam adalah mati. So also, in Christ, all will be made alive. Demikian juga di dalam Kristus. Jadi bukannya sekedar sebuah persekutuan, lebih-lebih ada di dalam kedudukan. Segala sesuatu akan mendapatkan hayat, akan dihidupkan. Jadi saudari, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22 kita melihat ada 2 fakta kedudukan kaum beriman. Yaitu dahulu kita ada di dalam Adam, sehingga segala sesuatunya adalah penuh dengan maut. Baik cara berpikir kita, baik perilaku kita, tujuan kehidupan kita, semuanya adalah menuju kepada maut. Tetapi setelah kita diselamatkan, saudara, Allah telah memindahkan kita kepada satu kedudukan yang baru, yaitu di dalam Kristus, di mana segala sesuatu akan menjadi hidup, menjadi hayat. Mari kita lihat bagaimana di dalam kitab Roma membahas 2 kedudukan ini. Di dalam Adam, Roma pasal 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu ketidaktaatan Adam. Ya, saudara, kalau baca perikopnya, maka akan jelas yang dimaksud satu orang ini adalah Adam, ya. Karena terbatas oleh layar, saya tidak bisa menyingkapkan atau membuka semua ayat. Tapi saudari, Anda di rumah, Anda punya Alkitab, Anda boleh buka, perhatikan baik-baik. Lihat konteks di dalam ayat ini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi saudari, dari ayat ini, kitab Roma menunjukkan kepada kita, di dalam Adam, karena Adam, karena ketidaktaatan dia, kita semua menjadi orang berdosa. Sungguh ini adalah satu fakta.
Anda tidak bisa berkelit. Ya, ada orang berkata, oh saya tidak berdosa, saya baik. Barusan saya mendengar satu kejadian, ya. Seorang tua yang diambang kematian. Keluarganya memberitakan Injil, meminta dia bertobat. Wah, orang ini berkata, saya tidak perlu bertobat, saya tidak berdosa. Saudari, ini menunjukkan adalah banyak manusia tidak menerima fakta ini, menolak fakta ini, atau mengabaikan fakta ini, bahkan dibutakan oleh si jahat, sehingga kita tidak sadar bahwa karena di dalam Adam, karena kita lahir di dalam Adam, kita semua telah menjadi orang berdosa. Namun saudari, malam ini kita akan membahas satu kabar sukacita. Kita tidak hanya ada di dalam Adam. Memang waktu kita lahir kita ada di dalam Adam. Kita terlahir di dalam dosa. Kita menjadi orang berdosa. Tetapi saat di waktu kita beroleh selamat, Allah telah memindahkan kita dari dalam Adam ke dalam Kristus. Lalu di dalam Kristus apa yang kita dapat? Apa yang terjadi? Di dalam Kristus, Roma pasal 5 ayat 17 berkata, lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup, haleluya sesungguhnya, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saya sering lihat bagaimana kita pernah membandingkan dua person. Di dalam Adam, karena ketidaktaatan Adam, kita semua menjadi orang berdosa. Di dalam Kristus, karena satu orang, karena Kristus, kita telah menerima kelimpahan kasih karunia. Kita menerima anugerah kebenaran. Kita hidup dan berkuasa. Haleluya. Saudari, sungguh ini kabar sukacita. Harusnya di dalam kita melonjak berkata, haleluya, atas fakta yang ajaib ini. Aku telah berpindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Dari dalam orang berdosa ke dalam hayat. Oh, dan berkuasa. Kita akan lihat itu. Anda mungkin berkata, oh tidak, Saudara Kenny, saya sudah percaya Tuhan. Saya sudah menerima Tuhan. Ya, saya tahu. Saya ada di dalam Kristus. Tapi, kalau Saudara Kenny berkata berkuasa, kok saya tidak mengalaminya. Saudari, ini akan menjadi poin pembahasan kita malam. Ya. Saya hari ini, sampai di titik ini, saya membuka dulu ada fakta yang demikian. Fakta yang disajikan di dalam Alkitab. Fakta yang diwahyukan di dalam Alkitab. Bahwa di dalam Kristus, kita telah, haleluya, dikatakan kita telah, bukan akan, bukan moga-moga. Di atas diri orang Kristen tidak ada kata moga-moga. Yang ada adalah telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Sehingga kita hidup dan berkuasa. Kata hidup dan berkuasa ini sebenarnya adalah kita meraja di dalam hayat. Di dalam bahasa Inggris dikatakan reign in life. Kita meraja di dalam hayat. Haleluya. Baik, sesuai karena waktu, saya melanjutkan persekutuan saya. Mari sesuai, kita melihat pertama-tama di dalam Adam. Apa yang terjadi di dalam Adam? Apa yang kita terima di dalam Adam? Apa yang kita warisi di dalam Adam? Pertama adalah dosa. Roma pasal 5 ayat 12a dan ayat 19 berkata, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Saudari, inilah yang kita dapatkan di dalam Adam. Ini sebuah fakta.
Dosa itu telah masuk oleh karena satu. Bukan dikatakan dosa-dosa, tapi adalah dosa. Kalau dosa-dosa ini Anda bergantung pada perbuatanmu. Anda melakukan pelanggaran, Anda melakukan dosa. Anda melakukan 2 pelanggaran, Anda melakukan dosa-dosa. Tetapi kitab Roma mewahyukan pada kita. Kita menjadi orang berdosa bukan tergantung pada perbuatan kita. Tetapi memang karena kita ada di dalam Adam. Karena secara fakta kedudukan kita di dalam Adam, dan dosa telah masuk ke dalam dunia oleh karena Adam, maka oleh ketidaktaatan kita semua telah menjadi orang berdosa. Itulah sebabnya, saudara, segala perbuatan kita tidak berguna karena kedudukan kita salah. Karena posisi kita sudah salah. Karena kita terlahir di dalam Adam. Maka apapun yang kita lakukan, nanti kita akan lihat, yang kita ekspresikan adalah dosa dan segala sifat-sifat dosa. Saya yakin banyak di antara kita bisa bersaksi akan perkara ini. Kita berusaha, tetapi apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Hasil dari perbuatan kita tidak lain adalah dosa dan semua sifat dosa. Kenapa? Karena kedudukan kita ada di dalam Adam. Karena posisi kita salah. Karena itu, saudari, semua orang perlu mendengarkan Injil. Semua orang perlu diselamatkan. Tidak tergantung pada perbuatan. Ya, saya sangat sedikit sedih, bukan sedikit, sedih sekali mendengar kejadian yang tadi saya katakan. Seorang tua, dia tidak mengaku bahwa dia berdosa. Karena dia menganggap selama ini dia baik. Dia tidak melakukan satu pelanggaran menurut dia. Tetapi dosa bukan tergantung pada perbuatan. Dosa karena kita ada di dalam Adam. Saudari, karena itu kita perlu diselamatkan. Diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Diselamatkan karena masalah kedudukan. Kita ada di dalam Adam. Kita perlu dilepaskan, kita perlu dipindahkan. Baik, kita lihat yang poin yang kedua. Di dalam Adam, tidak hanya ada dosa, kita juga mewarisi upah dosa adalah maut. Di dalam Roma 5, 12b, ayat 14a, dan ayat 17a. Ya. Di sini dikatakan, saya potong-potong karena sangat terbatas oleh tempat. Ya. Dikatakan, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat Adam. Saudara lihat, di sini dikatakan pertama-tama maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tapi dia melanjutkan, dia berkata maut bahkan berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, bahkan atas mereka yang tidak berbuat dosa. Oh, saudara, ini menunjukkan apa? Maut itu berkuasa. Karena apa? Posisi kita. Karena kita ada di dalam Adam. Karena masalahnya kita di kedudukan yang salah. Saudari, kedudukan itu sangat penting. Kedudukan itu menentukan keadaan kita. Sama dengan hari ini di dalam pandemi. Kalau kita terceduk berada di dalam satu ruangan, lalu dekat dengan orang yang terpapar COVID, maka apa? Kita menjadi orang yang dianggap sebagai orang yang terpapar.
Karena itu kita harus melewati banyak proses, isolasi dan sebagainya. Itu hanya masalah COVID. Saudara, yang kita bahas lebih daripada itu. Yang kita bahas adalah kedudukan yang salah. Kedudukan yang salah dari lahir, yaitu di dalam Adam. Tidak hanya dosa, bahkan maut menjalar, berkuasa. Karena itu di ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Oh, saudara, betapa menyedihkannya kalau hari ini kita tidak menyadari bahwa manusia kita terlahir ada di dalam Adam. Kalau kita tidak mengetahui perkara ini, sungguh kita adalah orang yang celaka. Kita tidak sadar bahwa kita mewarisi dosa, bahkan maut telah berkuasa. Baik, sekarang kita lihat hal yang ketiga yang kita warisi di dalam Adam. Penghakiman. Ada dosa, ada maut, dan terakhir adalah penghakiman. Roma 5:16 dikatakan, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Saudari, betapa tragisnya kalau kita hari ini tidak menyadari kedudukan kita di dalam Adam. Maka kita akan berakhir pada sebuah penghakiman. Semua orang tidak suka dihakimi. Semua orang senang ada di dalam kedudukan yang benar. Semua orang senang dibenarkan. Tetapi ini sebuah fakta, saudara. Fakta yang tidak bisa disangkal. Anda tidak mau terima, tetap adalah sebuah fakta. Anda terima, tetap adalah sebuah fakta. Anda cuek, tetap ini adalah sebuah fakta. Anda memperhatikan, ini juga adalah sebuah fakta. Semoga kita menjadi orang berhikmat, menyadari bahwa sebelum kita beroleh Islam, kedudukan kita ada di dalam Adam. Yang kita warisi adalah dosa, maut, dan penghakiman. Lalu, apa yang kita dapatkan ketika kita beroleh selamat? Allah memindahkan kita dari dalam Adam ke dalam Kristus. Sekarang kita akan melihat poin yang penuh sukacita. Pertama adalah kita mewarisi keadil benar. Ya, atau di dalam ayat ini dikatakan anugerah atau kasih karunia dan karunia kebenaran. Saya sengaja mengambil di dalam bahasa Inggris karena lebih menjelaskan, lebih menyingkapkan, ya, supaya kita punya pemahaman yang jelas. Di dalam Roma pasal 5 ayat 17b dikatakan, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Dengan lebih lagi, mereka yang menerima kasih karunia yang berlimpah dan karunia keadil benar akan meraja di dalam air. Di dalam bahasa Indonesia adalah akan hidup dan berkuasa melalui Dia, Yesus Kristus. Jadi sesuai di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus, apa yang kita dapatkan? Kasih karunia berlimpah dan keadil benar. Apa artinya kasih karunia? Kita tidak layak, tetapi kita dikasih karunia. Karena Dia mengasihi kita, Dia mengaruniakan pada kita. Maka Dia memberikan hadiah, the gift, mengaruniakan pada kita keadil benar. Sesuai kita tahu bahwa kita tidak ada seorang pun yang benar. Karena semua orang telah berdosa. Tetapi di dalam Kristus, kita mewaris, kita mendapatkan, kasih karunia berlimpah. Artinya, kita tidak layak, tetapi kita diberikan. Bahkan diberikan dengan berlimpah-limpah. Kita dikaruniakan keadil benar. Kenapa? Justru karena Kristus menjadi kebenaran kita. Di dalam Kristus, kita mendapatkan keadil benar.
Ini seperti anak yang hilang. Ketika dia kembali ke dalam rumah, Bang, dia kembali ke dalam kedudukan yang tepat. Lalu apa yang terjadi? Bapak memberikan dia cincin, memberikan dia jubah. Ini menunjukkan apa? Dia dilayakkan, dia dibenarkan, dia mendapatkan righteous, keadil benaran sebagai anak Bapa. Bukan lagi anak yang hilang, bukan lagi orang yang miskin, bukan lagi orang yang kelaparan di luar, tapi dia diberikan jubah kebenaran. Saudari, puji Tuhan. Kita tahu tadi di dalam Adam, apa yang kita dapatkan adalah dosa. Dosa artinya tidak ada yang benar. Tetapi di dalam Kristus, kita mendapatkan keadil benar. Artinya, saudari, dari Adam pindah ke dalam Kristus, artinya berpindah dari dalam dosa kepada keadil benaran. Tidak hanya demikian. Di dalam Kristus, kita juga mendapatkan hayat. Dalam Roma pasal 5 ayat 21 dikatakan, in order that just as sin reign in death, so also grace might reign through righteousness unto eternal life through Jesus Christ our Lord. Dikatakan, oh demikian juga kasih karunia akan memerintah melalui keadil benaran sampai kepada hayat yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan. Saudari, tidak hanya kita mendapatkan keadil benaran di dalam Kristus, kita juga mendapatkan hayat. Ini berlawanan dengan di dalam Adam. Kita mendapatkan maut, tapi dalam Kristus kita mendapatkan hayat. Kita telah berpindah dari dalam dosa ke dalam keadil benaran. Dari dalam status maut ke dalam status kedudukan penuh hayat. Haleluya. Betapa sukacita. Betapa mustikanya. Betapa riangnya harusnya, saudari. Ketika kita mendengar bahwa kita ada di dalam Kristus. Kita tidak lagi di dalam dosa. Kita tidak lagi di dalam maut. Melainkan kita ada di dalam keadil benaran dan penuh hayat. Bahkan tidak demikian, ada bagian yang ketiga. Kita mendapatkan pembenaran. Dalam Roma pasal 5 ayat 18 dikatakan, so that as it was through one offense unto condemnation to all men, so also it was through one righteous act unto justification of life to all men. Jadi di sini dikatakan, demikian juga melalui satu tindakan yang benar, itu Kristus. Kita dibawa kepada pembenaran hayat. Ya. Kepada pembenaran hayat. Kita dibenarkan sesuai. Di dalam Adam kita mendapatkan penghakiman. Di dalam Kristus kita mendapatkan pembenaran. Saudara, inilah dua kedudukan yang digambarkan di dalam kitab Roma. Yaitu kita yang dahulu di dalam Adam telah dipindahkan, ditransfer ke dalam Kristus. Ada fakta transfer. Ini menunjukkan kita dipindahkan dari kedudukan dosa, maut, dan di bawah penghakiman ke dalam kedudukan yang memiliki keadil benaran, penuh dengan hayat, dan pembenaran. Puji Tuhan, saudari. Oh, harusnya sampai di sini kita bersuka cita, bukan? Tapi kita Roma tidak sampai di sana. Dia tidak hanya memberikan sebuah fakta. Karena seringkali di dalam pengalaman, di dalam kehidupan kita, problemnya adalah pengalaman kita bagaimana. Bagaimana fakta ini bisa menjadi pengalaman saya. Bagaimana fakta ini bisa menjadi yang saya rasakan, yang saya alami, yang saya perhidupkan. Maka kitab Roma membawa kita melihat tidak hanya dua fakta, tapi juga ada dua pengalaman. Saudari, namun sebelumnya saya ingin membawa kita membaca dulu
bahwa di dalam Roma pasal 6 ayat 5 sampai 8 kita melihat ada sebuah transfer ilahi di dalam fakta. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama di dalam kebangkitan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasa, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. Jadi, saudara, dalam kitab Roma pasal 6 dikatakan, ada sebuah transfer ilahi, yaitu melalui kita menjadi satu di dalam kematian Tuhan dan menjadi sama dengan dalam kebangkitan. Kita mengalami sebuah perpindahan, yaitu manusia lama kita disalibkan. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Haleluya, saudari. Ada sebuah kedudukan yang hilang. Dan kita tidak lagi menghambakan diri pada dosa. Tapi kita telah bebas dari dosa. Kita telah mati dengan Kristus, kita juga hidup dengan. Inilah, saudari, sebuah transfer ilahi. Yang dahulu kita di dalam Adam, penuh dosa, maut, penghakiman, tetapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita dibawa, dipindahkan ke dalam Kristus, sehingga kita mewarisi keadil benar, mewarisi hayat yang kekal, dan mewarisi pembenaran hayat. Puji Tuhan. Mari sekarang kita lihat kepada dua pengalaman. Saudari, dua pengalaman sebenarnya adalah dua pengalaman akan dua fakta yang tadi saya sebutkan. Pertama adalah pengalaman di dalam daging. Pengalaman di dalam daging adalah pengalaman akan fakta di dalam Adam. Karena itu, Roma pasal 7 ayat 5-6 dikatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Bayangkan, saudara, inilah keadaan kita dalam daging. Ketika kita hidup dalam daging, kita bekerja dengan anggota tubuh kita, dengan manusia lama kita, dengan kekuatan kita. Tapi buahnya adalah apa? Maut. Kita hidup di dalam daging, penuh dosa, penuh hawa nafsu dosa. Kita bekerja, melakukan segala sesuatu. Di sini tidak hanya dikatakan melakukan kejahatan, bahkan semua usaha manusia. Karena di sana dia dirangsang oleh hukum Taurat. Kita mungkin ingin berbuat baik. Kita ingin melayani, melakukan sesuatu yang baik. Tapi semua di dalam daging kita, di dalam kekuatan alamiah kita. Paulus membawa kita melihat, kita berbuah bagi maut. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia dan mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani di dalam keadaan baru menurut Roh. Ini adalah keadaan yang bukan di dalam daging. Tapi waktu kita di dalam daging, apa yang terjadi, saudara? Buah yang kita hasilkan adalah maut. Ketika ada maut, maka kita di bawah tuntutan penghakiman dari hukum Taurat. Baik, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Di dalam Roma 7 ayat 18-20 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, Paulus berkata, di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Saudari, ini adalah sebuah statement yang luar biasa. Yang berkata ini adalah Paulus, seorang lulusan dari Gamaliel, seorang Farisi, seorang yang sangat mengenal kitab suci. Tapi dia berkata, di dalam aku, sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang sesuatu ini sungguh perlu terang dari Tuhan. Banyak orang tidak menyadari poin ini. Banyak orang menganggap, memang saya tidak terlalu baik.
tapi ada baik. Tapi Paulus berkata, di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Semoga Tuhan juga mencelikkan mata kita, sehingga kita menyadari, di dalam aku, di dalam Kenny, di dalam manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Saya terus berdoa Tuhan juga terangi saya. Baru saya bisa mengalami keselamatan yang lengkap ini. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Paulus berkata, kehendak ada. Kehendak yang baik itu ada. Tetapi bukan hal yang berbuat yang baik. Cuman sampai di kehendak. Berhenti sampai di kehendak. Tidak di dalam perbuatan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam. Saudari, inilah pengalaman kita di dalam daging. Ketika kita berusaha, ingin berbuat baik, berusaha untuk menyenangkan orang-orang, berusaha dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha ingin menjadi seorang suami yang baik, seorang istri yang baik, menjadi masyarakat yang baik. Kita berusaha. Bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik. Tapi di sini adalah pengalaman ketika kita di dalam daging. Maka kehendak aja yang ada, tapi bukan perbuatan. Mengapa? Karena ada dosa. Karena daging. Karena di dalam daging ini bercokollah kedudukan Adam. Karena daging ini adalah milik Adam. Ketika kita melakukannya di dalam kekuatan daging kita, maka kita berhenti sampai di sebuah kehendak. Tetapi tidak ada buahnya. Sebaliknya Paulus berkata, buahnya adalah mau. Baik, saudari, karena itu Paulus menyimpulkan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Oh, saudari, saya waktu baca ini, saya berkata, Tuhan, mungkin saya belum melihat sampai seperti Paulus. Tapi saya terus mohon Tuhan bahwa aku masuk ke dalam pengalaman. Sehingga aku tidak berputar-putar saja di dalam pengalaman di dalam daging. Tapi Tuhan membawa saya. Karena saudari, mulai dari ayat 24 ini. Nanti kalau kita baca kitab Roma, pasal 7-24, mulai dari setelah ini, Paulus mulai berbalik, mulai masuk ke dalam pengalaman yang kedua, yaitu pengalaman di dalam roh. Ya, apa pengalaman di dalam roh? Saudari, bukan berhenti sampai sebuah kehendaknya saja, tapi kehendak ini adalah kehendak yang menghasilkan. Karena itu dalam Roma pasal 6, pasal 8 dan 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging bukan hanya keinginan yang jahat, saudara. Keinginan daging juga adalah kehendak yang baik, tetapi tidak ada perbuatan, sehingga buahnya adalah maut. Namun keinginan roh, yaitu ketika kita meletakkan pikiran kita di atas roh, pikiran kita ada di dalam ruang lingkup roh. Pikiran kita dijenuhi oleh, pikiran kita dikendalikan oleh, pikiran kita ada di dalam roh, yaitu di dalam Kristus. Inilah pengalaman atas fakta di dalam Kristus. Maka hasilnya adalah apa? Ada hayat, ada vitalitas, dan ada damai sejahtera. Lalu saudari, dalam Roma pasal 8:16 dikatakan, roh itu, yaitu roh Allah, roh besar, bersaksi bersama-sama dengan roh bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oh, saudara, pengalaman di dalam roh adalah pengalaman roh Allah berbau dengan roh kita. Bersaksi bersama-sama, berbaur bersama-sama, menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Saudari, inilah pengalaman di dalam Kristus.
Jadi saudari, kita bisa melihat bahwa pengalaman di dalam Adam adalah tidak lain tatkala pengalaman di dalam daging. Tatkala kita hidup di dalam daging, maka kita mengalami bagaimana ada sebuah fakta kita ada di dalam Adam. Sehingga hasilnya adalah apa? Dosa, maut, penghakiman. Tapi ketika kita hidup di dalam Roh, kita masuk ke dalam pengalaman di dalam Kristus, maka apa yang kita dapatkan adalah keadilan, adalah hayat yang kekal, dan adalah pembenaran. Nah, saudari, inilah dua fakta perpindahan, transfer ilahi. Dari dalam Adam ke dalam Kristus. Juga ada dua pengalaman transfer ilahi. Mengalami di dalam daging, berpindah kepada mengalami di dalam roh. Saudari, pengalaman perpindahan ini dapat digambarkan di dalam Perjanjian Lama adalah seperti dua jenis penyeberangan umat Israel. Kita tahu di dalam kitab Keluaran sampai kepada kitab Yosua bahwa perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan, mereka melewati ada dua kali penyeberangan. Penyeberangan yang pertama adalah penyeberangan Laut Merah. Di dalam penyeberangan ini, mereka mengalami satu keajaiban yang luar biasa. Mereka melihat Allah dengan tangan yang kuat, membawa mereka keluar dari Mesir. Allah membelah Laut Merah di depan mata. Lalu mereka melewatinya. Kemudian Firaun bersama dengan pasukannya dikuburkan, ditelan oleh Laut Merah. Saudari, ini adalah fakta yang kita alami. Dahulu bangsa Israel ada di dalam Mesir. Mereka ada di dalam penghakiman. Di dalam kondisi penuh maut. Gelap. Seperti orang yang di dalam dosa. Tidak ada pengharapan di Mesir. Tapi Allah dengan tangan yang kuat membawa mereka keluar, dipindahkan melalui satu penyeberangan. Sehingga sejak saat itu, Mesir terputus dari mereka. Firaun, kuasa kegelapan, sama dengan pasukannya dikubur di dalam Laut Merah. Sehingga umat Israel terlepas. Mereka sepenuhnya ada di dalam kedudukan di bawah pemerintahan Allah. Selama 40 tahun di padang bumi, mereka belajar, berlatih, hidup di dalam pimpinan Allah. Sebenarnya ini adalah sebuah fakta yang kita alami di dalam keselamatan kita, yaitu kita belajar hidup di dalam Kristus. Di dalam padang gurun, selama 40 tahun, apa yang dialami oleh umat Israel? Sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, mereka mengalami semua penyediaan Allah. Mereka mengalami apa yang mereka nikmati di dalam Allah. Allah menyediakan mana yang turun dari surga. Allah menyediakan batu karang yang terbelah mengalirkan air. Allah menyediakan tiang awan untuk memimpin, meneduhkan mereka di siang hari, di panas terik. Allah memberikan tiang api yang juga memperlihatkan menerangi jalan mereka, menghangatkan mereka di tengah malam yang dingin di padang. Mereka mengalami semua itu. Mengapa mereka perlu mengalami? Supaya pelan-pelan semua kadar Mesir, semua bau yang ada di dalam Mesir, pelan-pelan dihilangkan. Saudari, karena itu di awal mereka menyeberang Laut Merah, mereka sepenuhnya sudah terpisah dari Mesir, sepenuhnya terpisah dari Firaun dan pasukan.
Tetapi apa adanya mereka masih tetap adalah Mesir. Karena itu mereka berkeluh kesah, mereka sering menggerutu, mereka sering menyalahkan Musa, mereka mengingat lagi makanan di Mesir. Ini menunjukkan apa? Secara fakta, mereka sudah terlepas. Tetapi di dalam pengalaman, mereka masih di bawah kekuasaan, pengaruh dari Mesir. Demikian juga pengalaman kita. Secara fakta, Tuhan telah memindahkan kita dari dalam Adam ke dalam Kristus. Memindahkan kita dari dosa kepada kebenaran. Dari maut kepada hayat. Dari penghakiman kepada pembenaran. Tapi dalam pengalaman kita masih sering merasakan maut berkuasa, melingkupi perasaan kita. Kita masih merasa, oh saya orang nggak layak dan sebagainya. Kita nggak ada sukacita. Kita nggak ada vitalitas. Mengapa? Karena kita masih masuk di dalam kedudukan itu. Kita masih transfer secara fakta. Mari saudara, kita perlu penyeberangan yang kedua, yaitu penyeberangan Sungai Yordan. Ini adalah transfer yang ilahi, yang di dalam pengalaman. Bangsa Israel selama 40 tahun. Mereka dididik, diatur ulang, disusun ulang, diubah seleranya. Sampai akhirnya yang tertinggal adalah generasi yang baru. Selain hanya Yosua dan Kaleb. Sisanya adalah mereka yang lahir di padang gurun. Artinya satu ciptaan yang baru. Satu generasi yang baru. Sehingga ketika mereka menyeberang Sungai Yordan, tidak lagi penyeberangan itu seperti yang luar biasa. Tuhan membuka, membelah, tidak. Tapi penyeberangan ini sangat natural. Penyeberangan ini meminta ketaatan mereka. Mereka perlu para imam memikul tabut perjanjian. Mereka melangkah di saat airnya masih ada. Waktu di Laut Merah, Allah membelah dulu. Saudara, inilah pengalaman kita. Kalau kita mau mengalami kehidupan di dalam Kristus, maka kita perlu mengalami hidup di dalam roh, hidup dengan iman. Para imam mereka melangkah. Ketika mereka melangkah, baru mulai terbelah dikit. Melangkah kedua terbelah. Melangkah ketiga terbelah. Sampai terbelah selesai. Saudari, waktu melangkah tidak mudah. Inilah pengalaman kita. Tuhan ingin membawa kita secara natural di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengalami bagaimana realitas di dalam Kristus. Karena itu kita perlu berlatih. Dari kita yang selalu hidup di dalam daging. Kita perlu belajar hidup di dalam roh. Menyeberang Sungai Yordan adalah sebuah lambang, yaitu ketika umat Israel sepenuhnya sudah berubah. Tidak ada lagi keadaan Mesir. Sehingga ketika mereka menyeberang, firman Tuhan berkata, mereka menjadi pasukan yang siap untuk menaklukkan tanah Kanaan. Saudari, hari ini Allah ingin mengubah kita. Apa yang perlu kita kerjakan setiap hari? Yaitu mohon Tuhan mengubah selera kita. Mengubah susunan kita. Melalui hari demi hari, kita mengalami transfer ilahi. Dari dalam Adam ke dalam Kristus. Dari hidup di dalam daging ke dalam hidup di dalam roh. Sekarang, saudari, di akhir dari kesimpulan, mari kita melihat latihan kita sehari-hari. Ya, sebelumnya mungkin ini saya sudah bahas, tapi saya kasih lihat sedikit, saudari. Jadi, kita, saudari, kalau Anda perhatikan, apa yang kita bahas ini adalah 4 pasal dari kitab Roma. Roma 5 sampai Roma 8. Roma pasal 5 membicarakan fakta di dalam Adam. Dan ini sangat relevan dengan pengalaman di dalam Roma pasal 7, yaitu pengalaman di dalam daging. Sedangkan Roma pasal 6 adalah bicara fakta di dalam Kristus, kita dipindahkan ke dalam Kristus. Ini sangat relevan dengan pengalaman di dalam roh, di dalam Roma pasal 8. Baik, kita masuk ke dalam pelatihan kita, apa yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudari, pertama adalah kita perlu belajar meletakkan pikiran kita di atas roh.
Roma 8 ayat 5 sampai 6 dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Apa artinya? Kita perlu menaruh diri kita. Pikiran itu adalah diri kita di dalam roh. Membiarkan roh Allah menjadi Tuhan, menjadi ruang lingkup, menjadi kedudukan kita, sehingga mengendalikan pikiran kita. Sehingga pikiran kita tidak liar. Kita terus memiliki satu kontak yang terus-menerus dengan Tuhan. Memiliki satu persekutuan yang tidak putus-putusnya dengan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, kita terus mendorong, kita perlu senantiasa belajar berseru kepada Tuhan. Bukan sebagai sebuah mantra, bukan. Tapi adalah seruan ini membawa pikiran kita kembali ke dalam. Membawa pikiran kita diletakkan di atas. Ketika kita sedang melakukan urusan-urusan, ketika kita sedang nyetir, ketika kita sedang mengerjakan urusan yang lain, ketika kita sedang mengasuh anak, ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang melakukan apapun, kita perlu belajar terus berpaling pada Tuhan. Serulah nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Di dalam kidung ya dikatakan, bakar-bakarlah hatiku, siang malam bakar terus. Hingga berhala hatimu setelah seluruh. Lalu dikatakan, Tuhan biarlah aku menyebut Engkau ya ribuan kali. Saudari, kita perlu terus dipaling, meletakkan pikiran kita di atas. Baik, karena waktu saya lanjutkan. Latihan kita yang kedua adalah kita perlu hidup menurut roh. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Pertama adalah meletakkan pikiran kita di atas. Membiarkan roh itu menjadi Tuhan, menjadi penguasa, menjadi raja di dalam kita. Sehingga roh itu akan berbicara. Maka kita perlu hidup menurut perkataan dari roh. Perlu berjalan menurut roh itu, di bawah pimpinan roh itu. Dan pada akhirnya, saudari, kita akan mengalami meraja di dalam ayat. Mengapa? Karena roh itu sebagai yang utama, yang memimpin kita, berkuasa, sehingga hayat Kristus berkuasa, meraja di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam keluarga kita, menjadi raja adalah apa? Bukan sang ayah, tetapi adalah Kristus. Yang menjadi kasih kita adalah siapa? Kristus. Yang menjadi ketaatan kita adalah siapa? Kristus. Yang menjadi segala sesuatunya adalah Kristus. Inilah meraja di dalam ayat. Baik, saudara, karena waktu, saya sharing sampai di sini. Kita lanjutkan kepada sesi tanya-jawab. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, puji Tuhan ya untuk sharingnya. Kita bersyukur ada 2 transfer ilahi ini ya. Kita perlu hidup di dalam roh ya. Baik, saudara-saudari, kita buka sesi tanya-jawab. Bagi saudara-saudari yang ingin bertanya, boleh chat saya. Nanti saya akan sampaikan, nanti kita akan coba menjawabnya ya. Ya, sampai saat ini belum ada yang kirim chat ke saya untuk pertanyaan. Ya, jadi mungkin bagi saudara-saudari sekalian yang mau sharing, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mau sharing juga boleh ya, apa yang didapat dari ini ya, gitu. Ya, jadi apa namanya, sangat bersyukur ya untuk 2 transfer ini ya. Dan kebetulan ya saya sambil sharing aja ya, tadi apa yang dinikmati juga dalam pengalaman ya. Jadi sambil saya sharing, saudara-saudari mau bertanya silakan. Ya, nanti kita akan
berhenti lalu kita akan jawab pertanyaan saudara-saudari sekalian ya. Jadi ya baru-baru ini anak saya sekolah mulai mempelajari makhluk hidup ya, bagaimana dia bertumbuh ya, dari prosesnya ya bertelur, kemudian berkembang biak ya, jadi perkembangbiakan katak bagaimana, nyamuk bagaimana, lalat bagaimana dan sebagainya ya. Lalu begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan ya. Ya kita tahu tumbuh-tumbuhan juga untuk perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan ini macam-macam ya. Ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Namun kalau misalkan menanam sesuatu ya, menanam cabai, nggak mungkin keluarnya itu apel begitu ya. Cabai ditanam maka keluarnya cabai gitu ya. Dan kita bersyukur hari ini kita manusia ya, kita ada transfer yang ilahi ini ya. Jadi ini satu kabar sukacita ya. Kalau misalkan cabai nggak bisa jadi apel, nah bagaimana dengan manusia ya? Ya puji Tuhan, Alkitab mewahyukan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan diri Allah. Kita yang telah dilahirkan kembali ini ya bisa menjadi anak-anak Allah ya. Ya kemarin kita bahas orang dosa menjadi anak-anak Allah, dan ada transfer, kita bisa dipindahkan benar-benar dan kita bisa benar-benar menjadi milik Allah ya. Ini puji Tuhan. Oke, ini Saudara Riko ada resen. Apakah mau tanya atau bagaimana? Oke, suara yang kecil suara saya ya ini. Terdengar, Saudara Irfan, terdengar. Oke. Yang Saudara Rico mau bertanya, Pak Esen? Atau kepencet ya? Sudah ada satu pertanyaan yang masuk ya. Oh, bukan Oh itu. ya, silakan. Oh, bukan itu adalah video. Ada suara ya. Amen. Amin. Ya, jadi ya itu yang saya nikmat ya. Puji Tuhan saudara-saudari, tadi Saudara Kenny berkata kita perlu bersukacita ya, karena kita ini bisa ada transfer ilahi. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk. Apa realnya yang harus dilakukan supaya bisa ditransfer dari Adam ke Yesus? Oke, jadi apa realnya yang harus dilakukan supaya bisa ditransfer dari Adam ke Yesus? Amen. Oke, baik, saudari. Karena itu di awal saya mengatakan bahwa apa yang kita bahas pada hari ini adalah sebuah fakta. Artinya, ini telah terjadi. Karena itu, waktu kita membaca ayatnya di dalam Roma pasal 5 dan 6, sering dikatakan telah dan telah. Artinya ini bukan dengan usaha kita sudah. Namun di dalam pengalaman kita, mengapa kita tidak mengalaminya? Karena kita tidak hidup dengan cara yang benar. Ya. Maka Paulus menceritakan pengalaman dia setelah dia bicara dua fakta ini. Dia menceritakan di dalam Roma pasal 5, menceritakan fakta di dalam Adam, lalu di dalam Roma pasal 6 dia menceritakan fakta di dalam Kristus. Lalu dia mulai menceritakan pengalaman dia. Dia berkata ketika dia hidup di dalam daging. Daging ini bukannya satu hal yang berdosa, saudara, tapi adalah ketika dia berusaha dengan dirinya sendiri, tanpa bersatu dengan Kristus. Karena di dalam Kristus ini adalah membicarakan roh perbauran, roh Allah berbaur dengan roh ini. Tapi ketika Paulus dia berkata dia dengan keinginan sendiri, dengan usaha sendiri, maka yang dia alami adalah fakta yang terjadi di dalam Adam, yaitu dipenuhi dengan suasana maut, keadaan berdosa, dan penuh dengan penghakiman. Nah, tetapi di dalam Roma pasal 8, setelah dia berkata, aku manusia celaka, dia berkata, syukur pada Tuhan.
Mengapa? Karena Allah telah memberikan kepada kita hukum rohani yang memerdekakan dia dari hukum dosa dan hukum maut. Lalu dia mulai menceritakan perlu meletakkan pikiran di atas. Jadi saudari, bagaimana kita merasakan tidak perlu Anda rasakan, karena ini sebuah fakta. Maka saya tadi katakan, Anda percaya atau tidak percaya, ini sebuah fakta bahwa kita telah di dalam Kristus. Anda merasakan atau tidak merasakan, ini sebuah fakta. Asal Anda percaya Tuhan dibaptis, Anda sudah dipindahkan ke dalam Kristus. Tetapi bagaimana fakta ini memiliki efektivitas, memiliki manifestasi, memiliki ekspresi di dalam kehidupan kita. Maka di dalam pengalaman kita perlu berlatih hidup oleh roh. Berlatih, berjalan oleh roh. Meletakkan pikiran di atas. Baru hayat itu akan berkuasa di dalam kita. Saudari, tadi karena itu saya menggunakan ilustrasi umat Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberang Laut Merah. Secara posisi, mereka sudah terlepas. Tetapi di dalam kehidupan mereka, semua ciri-ciri Mesir itu masih ada. Ini pengalaman kita, bukan? Kita secara fakta, kita sudah di dalam Kristus. Tapi dalam kehidupan kita masih sering merasa suasana maut. Buktinya apa? Paling gampang, saudara. Waktu kita bersidang, apakah kita punya roh yang aktif berdoa? Atau kita duduk, dengar, ya udah tunggu selesai sidang, selesai. Ini menuju apa? Maut. Tapi kalau kita adalah orang yang melatih, melatih terus-menerus. Nah, melatih ini apa, saudara? Perlu memaksa diri. Bangsa Israel mereka mau nggak mau dipaksa Tuhan. Tidak ada makanan yang lain, hanya mana, dan harus bangun pagi. Harus bangun mambil, man. Hari ini, saudari, kalau kita mau mengalami supaya kehidupan kita ada buah kehidupan di dalam Kristus, maka kita perlu memaksa diri. Paling tidak, saudari, bangun pagi. Datang pada firman Tuhan. Nikmati Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Berlatih iman. Saudari, bayangkan, kalau Anda menjadi orang Israel, 40 tahun di padang gurun. Masihkah Anda percaya Tuhan? 40 tahun yang Anda lihat adalah padang gurun. Tapi itu 40 tahun itu adalah ujian, adalah pelatihan untuk mereka berlatih hidup oleh ini. Sehingga para imam ketika disuruh melangkah, saudara, mereka melangkah dengan mantap. Mengapa? Karena mereka sudah berlatih. Jadi saudari, tadi saudari, kalau ada pertanyaan, bagaimana saya bisa merasakan transfer ilahi ini? Perlu latihan. Latihlah hidup di hadapan Tuhan. Paling tidak sesuatu yang paling simpel, latih beribadah di dalam keluarga. Malam hari, kumpul dengan keluarga. Anda perlu menjadi teladan berdoa terlebih dahulu. Ajak keluarga Anda bernyanyi bagi Tuhan. Lalu ketika Anda bersidang, hari ini kita masih bersidang di rumah-rumah, latih roh Anda. Meskipun online, saudari, Anda mau berlatih atau enggak? Atau Anda hanya menjadi menyaksikan? Ya udah, yang pimpin itu yang nyanyilah, saya diam aja. Maka saudari, Anda tidak akan pernah mengalami di dalam Kristus. Tapi kalau Anda duduk, saudari memimpin menyanyi, Anda juga menyanyi. Saudari yang di depan mendoa bacakan firman Tuhan, Anda doa baca. Saudari memproklamirkan, Anda memproklamirkan. Lalu dikasih kesempatan berdoa, Anda berdoa. Maka saudari, Anda makin dekat kepada pengalaman di dalam Kristus. Si Tuhan, demikian jawaban dari saya. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi perkara transfer ini bagi kita kaum beriman adalah satu fakta ya. Begitu kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat ya, kita sudah dipindahkan ya. Ada transfer ya ilahi secara fakta. Kemudian di dalam pengalaman bagaimana ya, perlu terus-menerus melatih roh kita ya. Jadi saya ingat tadi Kidung 435 ya. Jadi kalau saudara-saudari ada waktu boleh lihat ya, di sana dikatakan di dalam adat itu dosa maut adalah miliknya ya. Tetapi dalam Kristus baru ada hayat kebenaran.
di dalam daging, dalam pengalaman ya, Adam yang terwujud, tapi di dalam roh hayat Kristus yang ternyata. Jadi kuncinya hari demi hari kita pegang fakta ini dan kita mau mengalaminya dengan hidup di dalam roh ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi. Mau tanya, apakah pengalaman pada Roma 7 ayat 15 itu pada saat Paulus sudah lahir baru atau belum? Ya, terima kasih. Baik, saudari, tentu ketika oke. Nah, saudari, waktu Paulus menuliskan di dalam kitab Roma, maka tentu dia menceritakan bagaimana pengalaman dia sehari-hari. Kalau itu adalah bicara dia belum beroleh selamat, maka dia akan justru menjadi orang yang sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Justru dia menyadari bahwa hukum Taurat itu tidak bisa dia penuhi setelah dia beroleh selamat. Ya. Sebelumnya dia adalah orang yang menjunjung tinggi. Sebelumnya dia adalah orang yang membela agama Yahudi. Nah, tetapi di dalam Roma pasal 7 dia berkata bahwa aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Dalam hal apa? Yaitu kehendak untuk melakukan, memenuhi apa yang dituntutkan, apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Jadi, saudara, ini satu bukti bahwa ini adalah membicarakan pengalaman dia setelah beroleh selamat. Kedua adalah Paulus waktu dia menceritakan kepada kaum beriman di Roma, itu adalah bicara kepada orang yang sudah beroleh selamat. Kalau dia bicara pengalaman yang sudah beroleh selamat, kenapa dia harus pakai kesaksian dia yang belum beroleh selamat? Tentu nggak relevan, bukan? Saudara, ketika hari ini, saudara yang mendengar ini adalah kita semua sudah percaya Tuhan, kita sudah jadi orang Kristen. Lalu saya menceritakan pengalaman saya sebelum jadi orang Kristen. Itu tidak akan membantu, karena memang bukan itu pergumulan kita hari ini. Tapi kalau saya menceritakan bagaimana hari ini saya sebagai orang Kristen, saya juga berjuang, belajar hidup di dalam Kristus, belajar hidup di dalam Roh, maka ini adalah apa yang kita perlukan bersama-sama hari ini. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan ya. Jadi demikian pengalaman Paulus dia ceritakan untuk orang-orang yang sudah beroleh selamat ya, mengalami pengalaman ini. Oke, baik. Ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang tidak merasa berdosa seperti dicontohkan tadi? Apakah dia juga sudah pindah dari Adam ke Kristus? Ya, ini pertanyaannya. Baik, saudari, bicara fakta kita berpindah dari dalam Adam ke dalam Kristus, itu adalah melalui kita dilahirkan kembali. Nah, saudari, seseorang dilahirkan kembali itu melalui dia percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan. Ya. Seseorang dia tidak mengaku dia berdosa dan sebagainya, lalu apakah dia diselamatkan atau tidak, saya tidak bisa menjawab karena saya bukan Tuhan. Tapi satu hal yang saya tahu adalah kalau orang itu belum menerima Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, maka sudah bisa kita pastikan dia belum dipindahkan ke dalam dari Adam ke dalam Kristus. Jadi kalau hanya, karena tadi saudara bertanya hanya kasus yang orang ini tidak mengaku dia orang berdosa. Ya. Namun kalau saya mau cerita mengenai kisah di dalam Alkitab, ya ini saya boleh cerita kisah di Alkitab. Kenapa orang-orang Farisi sulit percaya Tuhan? Karena mereka nggak merasa mereka berdosa. Mereka merasa dirinya baik. Jadi kita bisa menerima Tuhan, salah satu hal adalah karena kita menyadari kebobrokan, ya, kegagalan, kelemahan diri kita. Sehingga kita menyadari diri kita tidak bisa disadari, tidak bisa dipercayai, karena itu kita perlu menerima Tuhan Yesus. Demikian jawaban dari saya. Amen.
Amin. Baik. Dan puji Tuhan ya. Jadi demikian ya. Kita sungguh berharap ya saudara-saudari, orang-orang di sekitar kita ya benar-benar nampak betapa bobroknya Adam ini ya, sudah berdosa ya, dan perlu dilahirkan kembali ya. Indikatornya adalah kita dilahirkan kembali ya, sehingga kita mau menerima Tuhan ya, dan akhirnya kita bisa pindah dari Adam ke Kristus. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, saya rasa sekian ya tanya jawab kita. Ya, puji Tuhan, kita terus mengundang saudara-saudari minggu depan bisa mengikuti kembali sesi yang ketiga ya. Amin. Apakah ada pengumuman, saudara Hansen? Ada yang lain mau kasih pengumuman? Cukup, saudara Irfan. Thank you. Oke. Baik, kalau begitu mungkin kita boleh akhiri dengan berdoa. Ya, saudara Kenny boleh mungkin kasih beberapa kata, kemudian boleh berdoa menutup. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, saudari, puji Tuhan. Hari ini Tuhan membawa kita melihat ada dua fakta transfer ilahi, ada dua pengalaman transfer ilahi. Saudari, mengenai fakta kita tidak perlu ya membingung, karena memang ini sudah dilaksanakan, ini sudah dirampungkan di dalam Kristus. Kita sudah dipindahkan dari dalam Adam ke dalam Kristus. Tapi problemnya adalah di dalam pengalaman kita. Mari kita berlatih. Mari kita terus-menerus belajar, berlatih di depan Tuhan. Mari kita terus berjalan ya sampai pengalaman di dalam Kristus menjadi nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Saudari, karena itu saya mengajak kita, mari kita berdoa. Saya pimpin, kita sama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk fakta ilahi, di mana Tuhan hari ini melalui kematian dan kebangkitan, Kau telah memindahkan kami dari dalam Adam ke dalam diri. Sehingga Tuhan, hari ini kami di dalam diri, kami menerima keadil benar, menerima hayat yang kekal, juga menerima pembenaran. Tuhan, kami bersyukur atas fakta ini. Pimpinlah kami Tuhan, memasuki pengalamannya. Melalui kami berlatih, meletakkan pikiran kami di atas roh. Tuhan Yesus, ajarkan kami setiap hari berkontak dengan Tuhan. Demi satu penghidupan yang ibadah, yang bersatu, berbaur esa dengan Roh. Tuhan, membiarkan Roh-Mu juga memimpin kami. Tuhan, ajarkan kami juga bagaimana hidup menurut Roh, taat terhadap pimpinan Roh itu. Tuhan Yesus, kami mau belajar hari demi hari, mengalami bagaimana Tuhan memimpin, menyediakan, menyuplai kami, sehingga Tuhan, kami bisa memasuki pengalaman Raja di dalam hati. Berkati firman-Mu, berkati saudari yang mendengar pada malam ini. Tuhan, perkataan hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu tidak akan terbatas. Firman-Mu tidak akan bisa dibatasi. Firman-Mu berkuasa, berbicara, menerangi setiap saudari. Tuhan, kami berkati, mohon berkat-Mu untuk Tuhan seminar, untuk sesi berikutnya. Bahwa kami memasuki kitab Roma menjadi satu kitab yang hidup, penuh dengan pengalaman. Terima kasih Tuhan, segala mulia, hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Baik, saudari, puji Tuhan, demikianlah seminar kitab ya pada malam ini. Saya umumkan minggu depan, kita akan membahas secara spesifik bagaimana pengalaman hidup di dalam roh, yaitu bagaimana kita satu di dalam pelaksanaan dan pengalaman di dalam roh perbauran. Tuhan, demikianlah seminar kita malam ini.